Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta tim pro yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Taratia Puspita Azhara sebagai pembicara pertama tim kontra. Dan dua rekan saya sebagai pembicara kedua dan pembicara ketiga dalam mosi perdebatan. Dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top to down. Dewan juri yang terhormat, tim pro mendefinisikan bahwa top to down seperti kita mengevaluasi jenderal tertentu misalnya, seperti tokoh Napoleon sebagai seorang komander atau I.R. Soekarno yang mampu memimpin negara secara besar-besaran. Dan mereka berpikir bahwa itu menjadi suatu hal yang sangat fiktif pada akhirnya. Tapi bottom to up, rakyat hidup bagaimana di zaman Napoleon, dan kita berusaha menyorot prajurit Napoleon membeku di Rusia dan meninggal, bagaimana musuh orang Rusia, petani Rusia mengalami penderitaan, dan menyorot bagaimana pada akhirnya bukanlah statistik sejarah tapi sebuah peristiwa yang melibatkan hubungan humanisasi peristiwa dengan bukan mengenalkan sosok legenda dan kisah fiktif. Dewan juri yang terhormat, tim pro mencoba membenturkan dua pendekatan seolah-olah mereka adalah musuh. Kami mendefinisikan mosi ini bukan sebagai kemenangan rakyat atau negara, melainkan sebagai pengabdian struktur secara keseluruhan. Kami percaya bahwa historiografi bukanlah tentang memilih mana yang lebih penting, melainkan tentang fungsionalitas Dewan juri yang terhormat. Kami meyakini historiografi top to down sebagai kerangka atau pondasi negara, dan historiografi bottom to up adalah isinya. Mengutamakan isi tanpa pondasi yang kuat di negara pasca konflik akan hanya seolah ibarat membuat bangunan bangsa runtuh kembali pada akhirnya. Mari kita renungkan argumen dan menjelaskan mengapa kami tidak setuju dengan mosi ini. Tim pro percaya bahwa menyoroti kerugian kedua pihak akan melahirkan empati. Faktanya, dalam psikologi masyarakat pasca konflik yang terjadi seringkali adalah kompetisi penderitaan. Ketika setiap pihak diminta memaparkan penderitaan mereka, pada akhirnya masyarakat tidak akan saling mengerti dan mereka tidak akan saling berpelukan, melainkan saling membandingkan siapa yang menderita lebih banyak pada akhirnya. Dan tim pro bicara tentang menurunkan tensi. Alih-alih menurunkan tensi, historiografi bottom up yang berfokus pada penderitaan justru memberikan pembenaran moral bagi tiap kelompok yang merasa sebagai korban yang paling menderita, pada akhirnya menghambat proses berdamai dan tenang. Tim pro mengklaim ini akan mengikis kebencian dari generasi ke generasi. Kami berargumen sebaliknya, Dewan juri yang terhormat, bahwa ini adalah transmisi trauma antar generasi secara sistemik pada akhirnya. Buku teks yang dipenuhi detail penderitaan personal atau sejarah bottom to up memaksa generasi yang lahir setelah itu memikul beban emosional kakek nenek moyang mereka. Generasi muda yang seharusnya tumbuh dengan masa depan yang bersih justru disenjatai dengan memori luka-luka perih di masa lalu, dan perlu digarisbawahi, ini bukan menghumanisasi, melainkan merantai generasi baru pada kegelapan dan kekelaman masa lalu. Tim pro berargumen historiografi top to down hanya berisi pendewaan tokoh, dan kami rasa ini adalah kesalahkaprahan pola pikir. Ini adalah simplifikasi yang sangat keliru dari tim pro. Historiografi top to down yang modern berfokus pada pembangunan institusi dan supremasi hukum. Apa fungsinya, Dewan juri yang terhormat? Dari sini, top to down mengajarkan mengapa kita memiliki konstitusi, mengapa kita memiliki pengadilan kemanusiaan pada akhirnya, dan mengapa negara harus ada. Dan ini jauh lebih penting dari penderitaan individu, karena ia memberikan solusi sistemik agar konflik sejarah tidak terulang. Di negara pasca konflik, kebenaran seringkali bersifat cair. Jika historiografi didasarkan dari perasaan dan relativitas penderitaan seperti yang disarankan oleh tim pro, kita kehilangan standar kebenaran objektif. Dewan juri yang terhormat,
Kami menawarkan solusi yang lebih baik dari eksploitasi penderitaan. Yang pertama yaitu fokus pada kegagalan sistemik, bukan kesalahan individu atau kelompok. Daripada menyoroti penderitaan si A atau si B yang memicu dendam yang semakin memanas, buku teks sejarah harus mengajarkan mengapa sistem negara gagal mencegah konflik tersebut yang ada di buku sejarah. Yang kedua, buku teks harus lebih banyak porsinya pada bab tentang rekonsiliasi dan pembangunan daripada menyoroti dari penderitaan suatu individu atau kelompok yang hanya memberikan luka kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga, kami setuju dengan humanisasi Dewan Juri yang terhormat, namun caranya bukan dengan narasi bottom to up di buku teks utama, melainkan melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi di era sekarang ini. Humanisasi tidak harus dengan membedah luka lama untuk generasi muda Dewan Juri yang terhormat. Cara terbaik memanusiakan korban adalah dengan mereka tidak menjadi korban lagi, yang seperti masalah-masalah yang ada sewaktu sejarah terjadi, melalui negara yang stabil dan bersatu sesuai yang bisa dicapai melalui historiografi top to down yang kuat. Kami bangga menjadi tim kontra. Pastinya cara terbaik memanusiakan korban adalah dengan mereka tidak menjadi korban lagi, melalui negara yang stabil dan bersatu, sesuatu yang bisa dicapai melalui historiografi top to down yang kuat. Pasti kami percaya. Kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.